Saudara, hingga kini kematian Vina dan Eki masih menjadi misteri. Saksi-saksi baru mulai bermunculan di tengah viralnya kasus ini. Yang cukup mengejutkan baru-baru ini seorang pria bernama Dede yang juga menjadi saksi kunci pada kasus Vina dan Eki yang bergulir pada tahun 2016 hingga 2017 yang lalu mengaku semua BAP atau berita acara pemeriksaan kasus Vina atas dasar arahan dan settingan Aep dan Ibtu Rudiana. Lalu mampukah keterangan para saksi ini mengungkap kasus yang sebenarnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan juga Pasren, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina dan Eki Jutek Bongso, dan juga Kabarreskrim Polri 2008-2009 Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra sebagai kuasa hukum Pasren juga ya, Bung Pitra ya, dan Ibtu Rudiana. Saya minta tanggapan dulu soal Pasren yang dilaporkan ke polisi atas keterangan palsu. Bagaimana respons Anda sejauh ini? Yang pertama begini, Mas. Saya melihat ini semakin hari semakin aneh opininya. Saya ingin garis bawahi bahwasannya KAPI itu tidak pernah menyebutkan dia tidak kenal dengan 6 terpidana itu. Dia tidak pernah menyebutkan itu dari mulutnya. Jadi jangan juga kita buat seolah-olah dia pernah menyampaikan dia tidak kenal dengan terpidana ini. 6 terpidana itu dia kenal kecuali yang namanya Ripaldi. Itu. Jadi dari mana sumbernya ini harus jelas juga. Nggak ada Kahfi ini ngomong di media saya tidak kenal dengan 6 terpidana. Nggak ada itu satupun. Nah, jadi jangan dibuat framing ya seolah-olah ini tapi menyampaikan komentar dia tidak kenal dengan 6 terpidana. Dia kenal, yang tidak kenal cuma Ripaldi. Seperti itu. Baik, itu harus diluruskan dulu karena ini merupakan peradilan media sosial jadinya. Kita tidak boleh seperti itu. Baik, terkait dengan Pak Pasren ya, ini kan Pak Pasren telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh rekan-rekan kita Jutek Bongso. Saya kira kita hormati hak hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan tersebut. Tinggal nanti bagaimana mengujinya ini, apakah benar klien kami ini melakukan kesaksian palsu atau tidak. Itu yang akan membuktikan itu tentu adalah pelapor beban pembuktiannya sebagaimana asas actori incambit probatio. Siapa yang membuat laporan dia yang harus membuktikan gitu. Nah, kita pada intinya menghormati hak setiap warga negara yang menempuh upaya hukum. Itu kita hormati. Tapi diingat ya, apabila memang tuduhan itu tidak benar ya, tentunya sebagai warga negara yang baik juga kita akan menggunakan hak hukum. Dan terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Abdul Pasren dan Kahfi, 2 hari yang lalu kita telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhannya. Kalau memang tidak bisa diklarifikasi dengan baik, tentu kami akan layangkan somasi dan akan diproses dengan laporan polisi juga dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, terkait dengan ada ini yang lagi viral juga ya. Katanya Dede disuruh oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk men-setting. Saya pastikan itu adalah tidak benar dan fitnah. Karena ya saya luruskan di sini. Pada tanggal 31 Agustus itu sebelum 31 Agustus Pak Rudiana tidak kenal yang namanya Aep dan Dede ya. Kenal itu pada tanggal 31 Agustus 2016. Sekitar pukul 14.00 WIB ya, dia bertemu dengan Aep dan Dede. Nah, itu ditanya kepada Pak Rudiana apakah pernah melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, yang dia diinformasikan itu laka lantas. Ya, jadi mereka ini menyampaikan, Aep juga menyampaikan kepada Pak Ibtu Rudiana, saya melihat Pak bahwasannya ditunjukkan sepeda motor ini dikejar-kejar nih dan dilempar oleh batu. Gitu loh. Kalau terus ditanya lagi ke si Aep-nya, apakah benar kalian juga melihat seperti ini sepeda motor benar? Ciri-cirinya bagaimana? Disebutkan pakai Tensoflash. Nah, sehingga pada pukul 14.00 itu beliau kasih nomor handphonenya kepada Dede
dan Aep. Disimpan mereka. Apabila memang melihat pelaku ini, ya tolong kasih tahu saya. Seperti itu. Jadi informasi yang disampaikan Dede ini bahwasannya dia disetting oleh Ibtu Rudiana, ini hebat kali informasinya, kan yang periksa dia itu adalah penyidik Serse Polresta Cirebon. Bagaimana mungkin itu disetting oleh Rudiana sedangkan dia sendiri diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon. Tentu ya kami juga terkait dengan video itu tadi malam sudah membentuk tim, ya ada tim 6 yang menaungi 60 advokat, ya, untuk melakukan tindakan hukum ke depan. Karena kami kira cukup sampai di sini kita berikan panggung kepada mereka-mereka ini, dan kita hormati ya mereka buat laporan polisi, ya, dan kita tentu akan menggunakan hak hukumnya juga untuk memproses ini ke ranah pidana seperti itu. Karena sudah cukup sabar saya kira klien kami Rudiana menahan ini semua, dan ke depan kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum kepada siapapun yang membuat fitnah. Ya, Bung Pitra begini, ini memang harus diuji kembali begitu ya, apa yang dikatakan oleh Dede, lalu juga apa yang dikatakan oleh siapapun begitu. Ini kan berdasarkan pernyataan-pernyataan, pembicaraan-pembicaraan. Tapi adakah dari Ibtu Rudiana, misalnya klien Anda juga atau Kapasren begitu, yang memiliki physical evidence atau bukti otentik, bukti fisik begitu yang bisa membantah pernyataan-pernyataan yang dianggap oleh Anda tadi tidak benar atau hoax begitu? Kalau pernyataan itu adalah pernyataan opini, tentu kita memiliki bukti, ya, sesuai dengan pasal 184. Kita yakin itu, dan saya pede terhadap itu, gitu loh, bahwasannya yang disampaikan oleh Dede tersebut tidak benar. Untuk itu ya per hari ini nanti kita akan layangkan somasi terbuka, ya, dan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan buat laporan polisi. Berikut bukti-bukti yang saya sebut tadi, physical evidence itu tadi ya, Bung Pitra ya? Itu pasti ada. Jadi kita berupa apa itu kira-kira? mengungkapkan itu kepada publik karena kita menghormati penyidik dan kita menghormati proses hukum yang bekerja. Kalaupun rekan-rekan mau menanyakan nanti terkait apa saja bukti yang kita miliki, tentu ada, dan itu silakan ditanya nanti ke penyidik. Karena memang hari ini ya telah dibentuk tim tadi malam dan tim ini sudah bekerja semua. Ya selanjutnya giliran kita nih yang akan menyerang gitu loh. Jangan klien-klien kita terus yang diserang. Seperti itu. Pak Jutek, saya juga minta tanggapan Anda nih kalau begitu dengan adanya kesaksian, bukan kesaksian sih sebetulnya, pernyataan ya, pernyataan Dede. Kalau kesaksian kan di depan aparat penegak hukum begitu. Ini hanya pernyataan di depan tokoh masyarakat begitu dan dipublikasikan akhirnya ke publik. Respons Anda sejauh ini bagaimana pernyataan Dede ini di media sosial yang sudah tersebar ke publik? Selamat pagi para pemirsa dan juga kita semua. Betul, saya sampaikan kemarin saya sudah bertemu dengan saudara Dede, ya, untuk menggali karena kepentingan kami kan mencari novum, ya. Nah, perlu saya luruskan, ya, rangkaian peristiwa ini terjadi adalah 31 Agustus jam 10 pagi, ya, Ibtu Rudiana melakukan penyelidikan sendiri ke lokasi TKP, lalu pukul 14 bertemu dengan saudara Aep dan Dede, ya. Lalu setelah berbincang, menurut pengakuan bahwa dari Aep dan Dede ada terjadi kejar-kejaran motor dan perlemparan terhadap segelombolan antar geng motor, ya. Dan pelakunya menurut informasi dari Dede dan Aep itu yang biasa nongkrong di SMP 11, ditinggallah nomor telepon dari Ibtu Rudiana kepada mereka. Lalu pukul 14, pukul 16, ya, Dede itu menelpon, bukan Dede, Aep ya, menelpon Ibtu Rudiana. Lalu datang mereka, ya, Aep mengkabarkan bahwa yang biasa nongkrong di SMP 11 itu sedang nongkrong, intinya begitulah. Datang Rudiana, ya, dengan tim, ya, menurut pengakuan mereka, seingat mereka, ya, ini pengakuan mereka ya, seingat mereka katanya berjumlah 4 atau 5 orang, ya kan, Rudiana dengan timnya mengambillah 8 orang yang nongkrong di depan SMP 11, ya kan, dibawa ke Sat Narkoba, ya kan. Nah, timbullah peristiwa itu dan rangkaian terus seperti yang sudah kita
sampaikan, ya kan, ada dugaan penyiksaan, ada dugaan penganiayaan. Ini menurut pengakuan dari klien kami para kepada terpidana, kami. ya. Sebabnya luruskannya bukan itu kan, makanya kami ada laporkan. loh berita acara penyerahannya. Ya, tahan dulu Bung Pitra. Nanti saya kasih kesempatan untuk Anda untuk membantah ataupun merespons pernyataan dari Bung Jutek. Silakan dilanjutkan, Bung Jutek. Ya, dari situ sekali lagi ya, menurut pengakuan dari klien kami ada dugaan ya penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana dan kawan-kawan kepada mereka. Memang si Jaya dengan Sudirman katanya dipisah, kan gitu kan pemeriksaan. Lalu tanggal 2 September Dede ya seperti yang sudah beredar itu betul ya, ini tanggal 2 ya, 3 hari atau 2 hari sesudah penangkapan. Jadi bukan tanggal 31 Agustus. Tanggal 2 September menurut di dalam BAP jam 9.30, artinya pagi. Menurut pengakuan Dede, dia itu tanggal 2 September itu malam. Nanti kita uji ya. Nanti kita uji, ya dia bertemu yang cerita itu, ya kan. Kemudian, Dede ya sesuai dengan yang diceritakan tadi lah. Dia bingung kenapa dipanggil sama Aib ketika sampai di Polres Cirebon, Polres Kota ya. Lalu ya terjadilah peristiwa dia di BAP dan mengakui adanya kejar-kejaran dan juga timpuk-menimpuk itu kan gitu ya, pelemparan batu itu kan gitu kan. Lalu Aib sendiri di BAP tanggal 6 September ya. Aib sendiri menurut pengakuan Dede bahwa Aib sama dia itu di BAP 2 September, tapi kenapa di BAP-nya itu munculnya 6 September itu juga kami akan bertanya. Kan gitu. Ya kan, berdasarkan kesaksian Dede. Kan banyak lah, nanti gampang kita bertanyanya. Kemudian yang berikutnya, ya, Dede mengaku bahwa dia memang membeli rokok dan tidak pernah terjadi ada geng motor, ada timpukan batu, ada lemparan batu dan juga pengejaran yang lain, itu semua tidak pernah. Itu semua dia sudah bikin pernyataan ya, yang sudah kami pegang dan itu akan kami novum, ya kan. Kemudian satu lagi nih Mas, yang penting ini yang kami juga akan uji. Ada BAP kedua tanggal 23 November 2016 ya, kemarin kami petunjukkan kepada Dede, dia katakan tidak pernah dia di BAP. Karena tidak ada panggilan. Ini kita akan uji berdasarkan keterangan-keterangan itu. Semua kan akan diuji pasti. Ya, semua kita akan uji berdasarkan keterangan-keterangan itu. Kita akan mencari kebenaran, Mas, ya. Bahwa kami advokat ini kan diajarkan lah ya, bahwa kita akan mencari kebenaran walaupun langit runtuh. Kami tidak membela klien itu secara membabi buta. Kami sampai saat ini ya, kami membela klien kami, tidak menganggap klien kami ini seperti malaikat yang tidak bersalah. Kami tetap menguji keterangan klien kami, itu sebabnya kami laporkan supaya semua informasi ini dapat diuji oleh penyidik. Kami sangat percaya kepada lembaga kepolisian. Gitu Mas. Baik. Anda tanggapan seperti ini, saya sebelum ke Pak Susno, silakan Bung Pitra. Ya. Yang pertama kita ucapkan terima kasih ya, kalau Bung Jutek itu percaya kepada kepolisian, itu harus kita apresiasi karena itu adalah wewenang kepolisian. Terus yang kedua ya, saya ingin luruskan dulu, bukan tegakkan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Fiat justitia roit caelum, artinya itu tegakkan keadilan walaupun langit hendak runtuh. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan yang disampaikan Dede itu tidak masuk akal. Karena tanggal 31 itu ya, Dede sendiri yang menjelaskan kepada Bapak Aibtu Rudiana bahwasanya dia melihat langsung dengan mata kepalanya ada aksi kejar-kejaran dan lempar batu tanggal 31 loh. Bukan tanggal 6 atau tanggal 2 seperti yang disebut tadi. Tanggal 31 Agustus. Sehingga di situ sudah clear ya. Jadi terkait apapun testimoni-testimoni mereka, ya silakan aja gitu loh, nanti kan akan kita uji di dalam pembuktian proses hukum, itu tidak ada masalah bagi kita. Tapi ingat, dengan keterangan-keterangan yang masih praduga ini, itu telah menimbulkan fitnah terhadap Rudiana karena mereka langsung menyebut namanya loh.
Saya disuruh ataupun disetting oleh Rudiana. Ini sudah mengarah kepada orang itu menuduh itu namanya. Bukan asas praduga lagi gitu loh. Padahal ini belum ada proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan tuduhan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan tentunya ke depan. Saya kira ya kita berharap semuanya tolonglah hargai proses hukum yang sedang berjalan ini. Sekalipun itu proses hukum di pengadilan, kita hormati apapun itu keputusannya. Bahwa proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian maupun proses nantinya di pra penuntutan itu kita hargai karena kita sebagai warga negara yang baik tentunya kita percaya kepada penegak hukum kita. Apabila memang ada yang salah ya silakan melalui jalur hukum. Jangan menimbulkan fitnah dan mencemarkan nama baik orang. Tentu yang dirugikan adalah pribadi orang tersebut dan keluarganya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Saya ke Pak Susno sebagai orang yang juga pernah menjadi aparat penegak hukum bahkan memimpin Barreskrim Polri begitu. Melihat pernyataan yang muncul di tengah-tengah publik begitu. Meskipun melewat sosial media namun ini dikatakan ada ketidaksesuaian dengan pernyataan Dede sebelumnya begitu. Ini tiba-tiba muncul ke publik begitu. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana menengahinya? Apa yang harus dilakukan pihak kepolisian menghadapi pernyataan seorang Dede ini yang tiba-tiba muncul? Ini fenomena yang bagus ya. Kita ambil manfaatnya. Kenapa? Karena kalau kita menggali sendiri, kita ini kan tidak berada di TKP, tidak mengalami, tidak melihat langsung kejadian dan sebagainya. Kita hanya menerima informasi-informasi. Nah, informasi itu mana yang benar? Nah, mana yang benar tentunya harus diuji. Nah, diuji itu apa? Alat pengujinya ya alat bukti juga. Dan kita sudah tahu bahwa keterangan saksi yang sudah di depan pengadilan di bawah sumpah pun itu belum tentu benar. Harus diuji dengan alat bukti yang lain. Karena keterangan saksi berdiri sendiri itu tidak laku dia dijual. Nah, jadi kita perdebatkan di sini ya bagus. Kita menguji ilmu kita. Tetapi mana yang benar? Saya sangat bangga lah dengan diskusi pagi ini baik dari Adinda Fitra maupun dari Adinda Jutek, bawa ke ranah hukum. Aparat penegak hukum itulah yang akan mengujinya apakah Dede yang benar, apakah Pak Rudiana yang benar, apakah siapa namanya Pasren yang benar, ataukah yang lain yang benar. Lah, diperdebatkan di sini boleh, tapi kita tidak boleh menjustis gitu, mengatakan dia pasti. Tapi kita hanya menyampaikan apa yang kita dapat. Yang saya dapat dari Pak Pasren adalah ini, yang didapat dari Rudiana adalah ini, yang didapat dari Dede adalah ini. Mana yang benar? Tentunya kita uji dengan alat bukti yang lain, dan alat bukti yang paling mujarab itu adalah alat bukti yang dikatakan tadi adalah dengan scientific crime investigation. Mari kita tunggu, ini bagus ini kenapa saya katakan bagus, ini perkembangan dari semula. Kalau semula sudah dikatakan ini pembunuhan dan sampai BAP pun pembunuhan, majelis hakim pun mengatakan ini pembunuhan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai Mahkamah Agung. Ternyata ada perkembangan baru. Nah, apakah tidak boleh putusan hakim itu harus dihormati? Itu masing-masing silakan menghargai, dihormati apa dilawan. Tapi yang jelas hukum memberikan kesempatan untuk putusan yang dianggap tidak benar, tidak adil harus dilawan. Cara melawannya apa? Sudah ada kan, kalau pada tingkat penyidikan cara melawannya adalah dengan pra-peradilan. Kalau pada tingkat pengadilan pertama cara melawannya dengan banding. Kalau terus, jadi artinya bukan berarti putusan itu harus diterima dan harus dihormati. Apakah dilawan itu dihormati? Ya tentunya tidak. Dilawan, tapi melawannya bukan dengan omelan, bukan dengan mengatakan apa-apa, tapi ada sarananya. Mari kita sarana itu kita gunakan. Ini bagus untuk pembelajaran bangsa ya. Bukan kita aja, termasuk saya gitu. Rakyat, saya ini udah jadi rakyat ya.
aparat penegak hukum, mahasiswa penegak hukum. Ini hukum itu berproses, berkembang, termasuk pemahaman kita juga berkembang. Bagus sekali ini ya. Oke. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa polisi itu hanya menerima informasi begitu ya, baik dari Dede, baik dari Ibtu Rudiana begitu ya, dari Pasren, dari siapapun. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Susno bilang bahwa yang menjadi alat uji utama adalah alat bukti. Artinya physical evidence yang lebih penting berdasarkan scientific crime investigation. Nah, saya kembali ke Bung Jutek kalau begitu. Bung Jutek, kalau tadi Bung Pitra mengatakan ada bukti-bukti fisik, bukti-bukti physical evidence begitu yang akan diajukan bahwa Ibtu Rudiana ini, ya pokoknya intinya untuk membantah semua pernyataan Dede bahwa Ibtu Rudiana lah yang merekayasa semua ini. Jika demikian, dari Anda sendiri sebagai kuasa hukum dari para terpidana begitu yang sudah dihukum saat ini di penjara dan sedang dalam proses untuk mengajukan PK, ada physical evidence juga yang bisa dikuatkan untuk membuktikan bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Dede ini adalah benar begitu. Jadi gini Mas, tentu kami ketika membuat LP dan laporan polisi kami diterima, kami sudah sertakan bukti awal. Kami mengkoreksi ya, dalam hal pidana, kami hanya menyerahkan bukti yang kami ada, bukan tugas kami untuk membuktikan. Karena tugas pembuktian itu adalah nanti dari penyidik untuk membuat terang peristiwa itu, lalu nanti jaksa lah mewakili negara yang akan menuntut. Kalau yang disampaikan Pak Pitra tadi dalam perdata, ini kami mau luruskan. Kami ini hanya melaporkan dugaan A, B, C, D, ini bukti awalnya. Nah, polisi selaku penyidik itulah makanya melakukan penyelidikan. Benar nggak yang dilaporkan? Kalau dirasa benar, naiklah itu menjadi sidik. Kalau ada pidananya itu kita kembali ke S1 lah ya. Jadi itu yang saya mau terangkan. Kemudian berdasarkan bahwa yang kami miliki saksi kunci yang melihat ada di lokasi TKP di awal menurut pengakuan mereka, ada namanya Liga Akbar, ada namanya Dede, ada namanya Aep. Hanya 3 orang itu. Ya. Nah, 3 orang itu 2 sudah merubah atau menyatakan itu tidak benar, yaitu Dede dengan Liga Akbar. Ya, jadi kuncinya ya ini sisa 1 di Aep ya. Kita tinggal lihat bagaimana. Dan belum lagi kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang lain yang disampaikan Bang Susno tadi betul, ya kan? Saksi itu baru satu alat bukti. Alat bukti yang lain kalau ada penusukan, ada enggak DNA gitu. Kemudian batu dilempar, ada enggak, sama gitu kan. CCTV kenapa enggak dibuka, itu juga petunjuk barang bukti kan gitu. Kemudian ada HP dan yang lain yang disita, kenapa tidak dibuka ya. Saya berpikir biarlah polisi, karena bukan tugas kami untuk membuktikan itu. Kami hanya melaporkan dengan dugaan. Makanya di dalam laporan kami kan dugaan yang dilakukan oleh para yang kami laporkan. Tugas polisi lah melakukan penyelidikan, membuat terang satu peristiwa. Kalau ada pidana maka dilakukan gelar, naiklah menjadi sidik, ya kan? Lalu sidik itu lalu menentukan siapa tersangkanya, kan begitu Bang Susno ya, di dalam di dalam hukum acara pidana kita. Kalau di perdata betul siapa yang menggugat, siapa yang ini dia yang harus buktikan. Kalau dalam hal pidana, saya pikir bukan tugas kami hanya memberikan keterangan awal, kan gitu kan? Kalau semua nanti pencuri kami laporkan, kami harus buktikan sampai kami ini, ya berarti kami penyidik sendiri gitu kan. Gitu. Terima kasih lah atas semua masukan. Menurut saya marilah kita tunggu, jangan jadikan, saya setuju, jangan jadikan media sebagai pengadilan atas peristiwa ini, tapi untuk memberikan pelajaran lah. Makanya saya tidak pernah menggebu-gebu Mas. Saya ini ketua IKADIN ya, ketua DPC IKADIN. Kami ini advokat pejuang ya. Kalau kami berdiskusi itu sampai gebrak meja, sampai teriak-teriak, sampai balik meja, itu biasa kami itu. Tapi ketika keluar kami tenang gitu kan. Tanyalah teman-teman di Bandung itu tahu siapa saya gitu kan. Saya tidak pernah, mereka juga heran kok tenang ya Abang ya. Oh iyalah, berapa kita di mana di dalam media kita garang. Semua orang bisa lakukan itu Mas. Gitu Mas ya. Oke Mas, lanjut. Baik, nanti juga akan ada konferensi pers sebetulnya dari DPN Pradi ya Pak Jutek, yang akan kita nantikan pukul 15, dan Pak Jutek sepertinya ada agenda lain yang harus dijalani.
Saya ucapkan terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini. Tapi setelah jeda nanti saya juga akan kembali berbincang dengan Bung Pitra dan Pak Susno tentang peran Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Bagaimana yang harus peran apa yang harus didudukan dalam kasus ini? Apakah memang Ibtu Rudiana perlu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan publik bahwa ini adalah kasus yang memang terjadi dan sudah inkrah diputus pada tahun 2017 lalu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama. Saya izin Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jutek. Membahas perkembangan paling akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ada beberapa terpidana yang mengajukan PK, tapi juga di sisi lain ada Ibtu Rudiana yang saat ini posisinya sedang bertahan begitu ya kalau bisa dibilang, karena banyak tudingan-tudingan juga yang muncul pada Ibtu Rudiana dan harus dijelaskan kepada publik. Dan pagi hari ini juga diwakili oleh kuasa hukumnya Bung Pitra Romadhoni. Bung Pitra, saya akan tanyakan juga, kalau begitu dalam kasus ini dan Anda sebagai orang yang sudah ditunjuk oleh Ibtu Rudiana sebagai kuasa hukumnya, bagaimana Anda bisa mendudukan Ibtu Rudiana dalam kasus ini sebenarnya? Iya, baik. Ya. Yang pertama, Mas ya, kita juga baru diberikan amanah ya kemarin Bapak Ibtu Rudiana. Tentu kita selaku penasihat hukum akan profesional dengan memberikan pendampingan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, terkait dengan apa tadi saya ingin jawab dulu mengenai mengatakan bahwasanya beban pembuktian itu ada pada penyidik, itu hal yang keliru. Bagaimana mungkin kita tekankan kepada penyidik, polisi buktinya tidak ada? Itu namanya memaksa seseorang untuk melakukan penetapan tersangka terhadap orang tapi bukti yang tidak ada. Itu perlu harus digarisbawahi. Beban pembuktian itu adalah pada pelapor. Tentunya pelapor melaporkan suatu hal itu harus memiliki bukti permulaan dulu ya, yang cukup dan sah. Minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi nggak bisa juga kita bilang nanti biar penyidik aja lah mencari buktinya semua. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada bukti permulaan itu nanti pengembangannya di penyidik itu betul. Tapi kalau semuanya diserahkan ke penyidik tanpa ada bukti, itu nggak boleh. Itu nanti bisa di SP3 gitu loh. Atau di SP2 lidkan. Nah jadi asasnya tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasannya asas onus probandi. Artinya beban pembuktian itu ada pada penuntut. Nah jadi terkait dengan tudingan-tudingan pihak-pihak lain ini saya lihat banyak bermunculan seperti jamur ya. Salah satu contohnya ada kemarin yang mengaku suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana namanya Rana, penjaga makam, dan dia menyatakan saya disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjaga makam Eki, dilarang orang berziarah katanya gitu, komprehensif lagi, terus dilarang untuk ngambil foto-foto. Saya tanya langsung ke Pak Ibtu Rudiana, apakah benar Pak seperti itu Bapak suruh orang untuk melarang berziarah? Oh tidak, saya tidak kenal dengan yang namanya Rana, kata beliau. Terus saya juga tidak ada melarang orang untuk memfoto-foto, silahkan saja kata dia gitu. Kalaupun ada orang yang mau ziarah, saya kira kita keluarga berterima kasih dan kita senang ada orang yang menziarahi almarhum gitu loh. Artinya gini banyak bermunculan, kita juga nggak tahu siapa yang menciptakan ini. Terlalu meluas begitu ya artinya ya? Sudah terlalu luas. Ini kan persoalannya terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan. Ini sudah melebar kemana-mana sampai ke dibilang lagi kemarin itu bukan anak kandung beliau, dibilangnya masih hidup. Nah ini sudah memunculkan isu-isu yang menurut saya ini sudah tidak sehat lagi gitu. Maka dari itu ya kemarin saya juga sudah yakinkan pihak keluarga ya agar ini diluruskan pelan-pelan. Mengingat ini sudah menjadi benang kusut yang mencemarkan nama baik keluarga. Kalau memang perlu izin daripada pimpinan, karena beliau sebagai anggota Polri, kita akan bersurat resmi kepada pimpinan institusi, ya mudah-mudahan beliau diberikan izin. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Susno, kita sempat diskusi juga beberapa pekan yang lalu ya, pekan lalu kalau saya tidak salah, dan ada beberapa hari juga kita intensif itu berdiskusi bahwa Ibtu Rudiana ini punya peran penting untuk menjelaskan titik terang kasus ini. Dan saat ini diwakili oleh Bung Pitra, ya setidaknya Ibtu Rudiana sudah muncul ke publik ya melalui Bung Pitra begitu. Bagaimana Anda melihat kemunculan Ibtu Rudiana ini sekarang dan dengan diwakili oleh Bung Pitra Romadhoni sebagai kuasa hukumnya? Bagaimana Pak Susno? Pertama saya bersyukur ya, apalagi sudah mendengar statement dari Bung Pitra ya, bahwa dia sudah resmi menjadi
penasihat hukumnya, berarti keterangan-keterangan dari Bung Pitra terkait dengan Ibtu Rudiana itu resmi gitu. Jatuhnya penjelasan resmi. Ini bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Ada mungkin sudah kalau kita jumlah ratusan masalah yang nantinya akan beranak menjadi masalah. Masalah ini yang saya katakan itu bukan masalah hukum ya, tapi permasalahan di ranah sosial publik ya, di ranah medsos. Apakah kita bisa cegah ini? Tidak bisa gitu, karena masing-masing bebas, nggak ada komandannya. Nah, yang bisa menjawab ini, bisa menjelaskan ini adalah Ibtu Rudiana langsung dan atau penasihat hukumnya. Misalnya saja, Ibtu Rudiana menghilang, dilindungi, anaknya yang meninggal itu bukan anaknya dan sebagainya, termasuk Ibtu Rudiana adalah merekayasa kasus ini. Itu akan berkembang terus. Tapi nanti apa yang dikatakan tadi diinventarisir, entah mau dijelaskan sekaligus, entah satu-satu atau lima-lima, itu bagus. Publik menunggu itu. Dan jangan biarkan ini berkembang. Kalau ini berkembang terus ya, kita akhirnya berdebat, memperdebatkan sesuatu statement yang belum kita dapat dari sumber resmi ya. Syukur alhamdulillah harus sering-sering ini Bung Pitra ini menjelaskan apa yang ditanya oleh publik ya, dengan gayanya yang slow bersama melati putih ya. Kalau melati merah dia mungkin agak ngegas, tapi melati putih kok slow. Nah, ini yang ditunggu publik begitu ya Pak Susno ya. Ditunggu. Baik. Kembali tadi perdebatan soal penyidikan dan penyelidikan Pak Susno, bahwa ada anggapan dari tadi Bung Jutek yang sudah meninggalkan kita tadi lebih dulu, menganggap bahwa penyidikan itu ya adanya di kepolisian begitu ya, dan alat bukti juga yang diajukan polisi lah yang mencari. Tapi kan alat bukti ini juga perlu di-assist oleh kuasa hukum begitu atau pelapor untuk bisa membantu pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan juga oleh Bung Pitra. Anda sebagai penyidik bagaimana memerlukan, apakah bisa dicari sendiri atau memang memerlukan assist juga dari pelapor untuk alat bukti ini, Pak Susno? Hukum itu tidak kaku dan tidak mati ya. Tidak berarti bahwa perdata itu yang membuktikan adalah siapa yang membuat dalil, dia yang membuktikan. Pidana hanya melapor saja, terus aparat lah yang harus membuktikan. Itu mungkin rumusan pasal atau itu adagium, tetapi kan dalam prakteknya tidak begitu. Misalnya saya melaporkan saya ditempeleng gitu di pasar tadi. Siapa yang nempeleng? Saya nggak tahu yang nempeleng. Silakan polisi buktikan siapa yang nempeleng saya, kan agak susah ya. Bukan berarti saya tidak bisa. Oh saya nih tempeleng Pak, ini segini tadi saya foto yang nempeleng saya wajahnya begini, ini begini. Saya bukan membuktikan, tetapi memberikan bahan. Silakan polisi cek benar nggak ini orangnya. Atau Pak rumah saya tanda tangan saya di slip pengambilan deposito saya dipalsukan. Saya kan hanya ngomong gitu kan, polisi kan nggak tahu kan. Nah, tapi kalau saya Pak, ini Pak contoh tanda tangan saya, ini contoh slipnya, tapi saya nggak tahu ini apakah dia yang malsukan apa tidak. Nah ini polisi lah yang mengembangkan. Nah apa namanya itu polisi yang membuktikan? Apa namanya itu polisi yang mengembangkan? Apakah namanya itu saya yang membuktikan selaku pelapor? Itu istilah masing-masing. Jadi memang dalam hukum itu ya begitulah. Asiknya belajar hukum itu kan nggak akan pernah tamat. Walaupun sampai S4 pun nggak akan tamat. Karena Oke, gitu lah. Baik, ini yang sekarang menarik ya, kalau publik mengatakan seru, tapi kalau kita melihat sekarang ya bukan seru atau tidaknya, tapi ada pernyataan pembanding sekarang yang menjadi pencerahan buat kita semua dengan hadirnya Bung Pitra sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana begitu ya Pak Susno ya. Nah ke depan Anda melihat jika kehadiran Ibtu Rudiana melalui Bung Pitra ini sudah ada begitu, apa yang akan terjadi, apa yang akan muncul di kasus pembunuhan Vina ini, terutama untuk upaya-upaya PK yang saat ini juga sedang diajukan para terpidana yang sudah, bahkan ada yang sudah bebas, salah satunya akan bersidang nanti hari Rabu tanggal 24 Pak Susno.
Oke, isu besar yang berkembang sekarang adalah satu tentang kesaksiannya. Ya. Kesaksian ini dinilai palsu, ini yang benar, termasuk juga merekayasa kesaksian. Itu satu isu yang besar. Isu yang kedua yang berkembang di dalam kasus ini bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa pembunuhan, tapi peristiwa kecelakaan. Nah, dua isu ini yang sangat menarik ini. Mana yang benar? Tinggal kita bedakan. Apakah isu ini kecelakaan? Apakah isu ini adalah pembunuhan? Apakah isu ini kesaksian palsu menyangkut rekayasa? Apakah itulah yang sebenarnya? Nah, ini sangat menarik. Ini awal kita membahas ini kan. Kita belum bisa mengatakan atau memvonis, memberikan judge bahwa ini palsu. Tidak. Marilah kita lihat dan publik ikuti dengan seksama. Inilah pelajaran hukum yang mungkin 3-4 semester ini. Oke. Bagus. Baik. Ini bagus ya. Baik. Terakhir untuk Bung Pitra, saya tanya dulu keadaan Pak Ibtu Rudiana saat ini bagaimana? Dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat? Pak Pitra, Bung Pitra? Sebagai anggota Polri yang aktif, ya keadaan beliau sehat dan baik saja dan bertugas sebagaimana mestinya sebagai anggota Polri. Jadi tiap hari itu tidak ada beliau menghilang. Jadi kalau dikatakan hilang nggak ada lah ya, ada sebenarnya ya. Karena beliau itu melaksanakan tugas kedinasan. Tentunya bukan hanya terkait dengan proses hukum saja yang harus beliau pikirkan. Akan tetapi beliau juga memikirkan terkait dengan tugas kinerja ataupun kedinasannya. Dan tugas menafkahi keluarganya. Saya kira itu yang harus kita sampaikan terkait dengan kondisi Pak Rudiana. Terus yang kedua, yang mengenai beban pembuktian itu, saya ingin luruskan. Terkait dengan beban pembuktian itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Contohnya di Tempeleng. Buktinya apa di Tempeleng? Apakah ada visumnya, kepalanya memar, kan gitu. Atau saya merasa dicemarkan nama baiknya. Buktikan dulu yang dicemarkan nama baiknya yang mana, fitnahnya yang di mana. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk memaksa polisi untuk memproses orang tapi buktinya nggak ada. Itu nggak bisa seperti itu. Tugas polisi itu hanya mengungkap, gitu loh. Ya. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Itu pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari bukti permulaan yang cukup. Itu yang saya maksud. Setiap apapun yang kita lakukan itu terlebih dulu ada bukti permulaan dulu. Jangan kita ujuk-ujuk, ya itu tugas polisi. Buktinya ada di polisi. Nggak bisa. Itu namanya pengaduan palsu. Baik. Ya, ini kedepannya akan kalau dilihat publik mungkin seru, tapi untuk kita semua ini sama-sama mencerahkan karena apapun argumentasinya dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bung Pitra atau dari kuasa hukum para terpidana, intinya adalah kita melihat kebenaran. Yang muncul tetaplah di tengah itu adalah kebenaran. Nanti yang akan ditunjukkan kepada publik adalah kebenaran yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Baik, terima kasih kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bung Pitra Romadhoni dan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Susno Duaji telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Amin, amin. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.